Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah nak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian sarapan dahulu dan jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Baik, untuk yang seperti biasa ya, untuk kehadiran ibu anggap yang mengirimkan tugas adalah yang hadir, oke? Jadi silahkan kirimkan tugasnya. Pada minggu lalu masih ada yang belum mengirimkan tugasnya, masih banyak ya nak. Tolong anak-anak ibu kelas 91, 92 dan 96 agar tugasnya segera dikirimkan, karena kita sudah masuk pada pertemuan kedua dan nanti saya akan memberikan tugas lagi sehingga kamu tidak akan mengerjakan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Baiklah nak, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai prinsip kerajinan bahan keras. Nah, kalian sudah mengerti apa itu prinsip dan kerajinan bahan keras. Nah, pada minggu ini kita masuk pada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, apakah itu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras? Nah, sebelum kita lanjut untuk menerangkannya, ibu akan membuka filenya dulu ini. Seperti biasa, catatan membuat tanggal 22 Juli 2021 ya, biar kita teratur pertemuannya, tahu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, dan pertemuan keberapa itu pada bab ini. Pada bab ini itu adalah pertemuan kedua. Nah, tetap buat materinya. Materinya apa? Kerajinan. Submaterinya apa? Kerajinan bahan keras dalam kurung jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Tetap kita ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mempelajari jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, apa yang akan kita dapatkan? Oke, yang akan kita dapatkan adalah peserta didik mampu memahami jenis serta karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan, dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dan santun serta mencapai KKM 70. Tetap ada yang harus kita capai, yaitu KKM, dan minggu lalu sudah saya terangkan KKM itu apa. Nilai yang harus kamu dapatkan baik dalam uji pengetahuan maupun uji keterampilan, yaitu nilai 70 untuk mata pelajaran prakarya. Baiklah, mari kita kembali ke buku paket. Oke, apa itu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras? Nah, seperti yang lalu-lalu, setiap bahan itu ada yang terdapat dari alam, ada juga yang terdapat bahan buatan. Yang pertama di sini bahan keras alam. Bahan keras alam itu pengertiannya adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik dari hutan, bumi, maksudnya ini daratan ya, bumi maupun perairan Indonesia. Loh, di dalam air ada ya tumbuhan. Nah, nanti itu jadi tugasmu ya. Apa sifatnya? Sifatnya pejal, solid, kuat. Pejal ini kayaknya sepertinya keras ya. Solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, di sekitar kita itu banyak kita lihat bahan kerajinan yang terbuat dari alam ya. Contohnya kayu. Ya, contohnya di sini contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan dan sebagainya. Banyak kita lihat ya, dari kayu banyak kursi, meja, dari bambu juga ya, rotan ya. Yang kemudian kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama. Berarti karakteristiknya itu dia kuat dan tahan lama ya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya tidak akan berubah seperti pada awalnya. Nah, dia ada nanti teknik atau cara mengolahnya sehingga dia dapat menjadi benda yang kuat dan tahan lama. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita bahas hanya jenis dan karakteristiknya dulu, oke?
Kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan dalam waktu jangka panjang. Tentunya nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Ya, maksudnya di sini kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional. Nah, kita sudah pelajari pada minggu lalu ada nilai. Nah, di nilai itu apa? Ada juga nilai fungsional. Biasanya kalau benda-benda yang dibuat ini ada fungsinya. Meja misalnya kan. Meja fungsinya sebagai apa? Tempat meletakkan sesuatu. Tempat meletakkan sesuatu. Kita belajar butuh meja. Gak mungkin kita di sekolah belajar di lantai. Maka kita butuh meja. Fungsinya apa? Untuk kita belajar. Kalau di sekolah ya, tempat kita belajar, meletakkan buku, menulis semua di situ. Nah, kalau di rumah apa fungsi meja? Meletakkan misalnya bahan-bahan makanan, meletakkan buku, meja belajar. Nah, di situ ada yang disebut dengan nilai fungsional yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, biasanya dia membutuhkan penggunaan waktu dalam jangka panjang. Makanya dia untuk waktu jangka panjang ini tetapi dibutuhkan bahan yang mengikuti kualitasnya. Kalau meja yang terbuat dari kayu, misalnya kayu apa ya? Kayu nangka. Dengan meja yang terbuat dari kayu jati, itu pasti beda kualitasnya. Nah, kualitas ini juga akan nanti menimbulkan harga. Semakin bagus kualitas suatu benda, maka harganya akan semakin mahal. Nah, disitulah disebut dengan nilai fungsional. Fungsinya itu udah kuat, tahan lama, maka kualitasnya akan semakin bagus dan harganya juga semakin mahal ya. Oke, yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Oke, kalau berarti bahan buatan ini dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dicampur. Misalnya kayak pembuatan kaleng ya. Kaleng itu harus memakai timah, harus memakai cairan ini supaya membentuk ininya, untuk mencairkan dulu supaya dibentuk menjadi, misalnya kalau kaleng biasanya tempat makanan ya, atau gelas dari kaleng itu dia harus dicairkan dulu. Ada bahan yang dicampur supaya hingga bisa dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Nah, kaca juga. Kaca itu, nah di sini ada dituliskan. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Nah, tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada bahan campurannya. Oke, kaca itu misalnya dibentuk jadi gelas, jadi piring, jadi cermin, jadi untuk kaca jendela ya. Ini contoh gambarnya. Di sini kaleng. Ini kaleng susu ya, Nak. Kemudian ini kaca nako. Keragaman bahan keras tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari bahan keras, yaitu bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam, hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Berarti dari laut apa ya contohnya ya? Nanti kita cari ya, Nak. Yang pertama kayu. Nah, kayu ini kan macam-macam. Kayu itu banyak, gak cuma satu. Di sini ada contohnya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, dan lain-lain di sini dan lain sebagainya. Nah, setiap kayu ini memiliki kualitas dan memiliki ketahanan yang berbeda-beda. Ya. Di poin nomor 2 dijelaskan masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun. Oke. Maksudnya lingkaran tahun gini, misalnya diameternya sekian, berarti bisa dihitung. Kalau masih segini besarnya kayu diameternya, maka umurnya masih sekian tahun. Seperti itu kira-kira ya, Nak. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati ya. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Kemudian bambu, semua kita pernah melihat bambu ya. Ini kalau bambunya masih
mentah istilahnya ya, belum kering ya, masih basah baru dipotong, itu sangat keras sekali ya. Batangnya kuat namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Nah, Ibu ingat ketika ibu masih bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, seringkali dulu kalau disuruh buat kerajinan tangan itu dari pot, yaitu dari bambu kami buat karena gampang kali dapatnya, dan gitu gampang untuk pengolahannya ya. Bambu itu hanya dipotong dari buku ke buku, kemudian di lubang yang atas, di bawah nggak usah, kemudian dikasih tatakannya. Itu ya kalau kerajinan membuat pot dari bambu atau membuat gantungan bunga dari bambu. Bambunya itu hanya dibelah-belah. Oke. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan, benar. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Bambu itu tidak perlu diamplas, sudah halus, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Ya, itu tadi yang saya jelaskan. Ya, bisa juga dibuat kerajinan untuk bunga gantung. Jadi dipotong-potong bambunya. Kemudian yang C, rotan. Rotan ini biasanya tumbuh di mana? Di hutan banyak kita dapatkan ya. Nah, boleh kamu baca ya, boleh kamu baca karakteristik rotan. Kemudian yang kedua, bahan keras buatan. Di sini yang dibuat contohnya ada 2, kaca. Nah, ada wujudnya transparan dan bening, ketebalannya bervariasi, kemudian permukaannya licin dan kilap. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Nah, itu tadi makanya disebut buatan karena dia harus kita olah dulu biar jadi bahan bakunya. Nggak ada langsung dia bisa diambil dari alam dalam bentuk kaca langsung, nggak ada, dia harus kita olah dulu. Kemudian logam terdiri dari berbagai warna. Nah, di sini ada perak, emas, ada yang tembaga, banyak ya jenis-jenis logamnya. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Kemudian logam mudah terkorosi oleh udara. Korosi itu maksudnya berkarat. Terkorosi itu kalau lama kelamaan dia bisa berkarat ya. Maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisnya dengan cat. Oke. Jadi yang dimaksud dengan terkorosi itu dia berkarat. Lama-lama dia keropos. Ya. Oleh sebab itu perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Oke. Udah cukup penjelasannya untuk pertemuan kali ini mengenai materinya jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Sekarang kita masuk pada tugas. Nah, tugasmu nanti yang pertama tugas. Oke, yang seperti biasa ya, yang A, catat hal penting yang saya jelaskan di video tersebut. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas di bawah ini. Oke, saya buat nomor 1 ya. Di sini sudah saya ketik tadi tugasnya. Oke. Nah, tugasmu yang pertama, carilah dari berbagai sumber, maksudnya itu boleh dari internet, boleh dari buku, boleh bertanya pada orang lain ya, jenis kayu yang tumbuh di dalam laut, lalu tuliskan karakteristiknya. Yang kedua, amatilah benda kerajinan bahan keras alami yang terdapat di rumahmu, ya contohnya meja, kursi ya, dan sebutkan jenis bahan ya, bahan. Misalnya di rumahmu ada kursi rotan, misalnya rotan karakteristiknya seperti ini, bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, amatilah benda kerajinan keras buatan yang terdapat di rumahmu juga. Apa yang buatan? Tadi yang alam, yang ini yang buatan. Kemudian yang keempat, refleksikan apa yang telah kamu pelajari pada pertemuan kedua. Nah, pada minggu lalu sudah saya ajari bagaimana cara membuat refleksi ya nak. Sudah saya ajari bagaimana merefleksikan pembelajaran. Jadi apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan pada pertemuan ini, coba kamu tuliskan. Nah, jika saya pada pertemuan ini setelah mempelajari ini, maka jadi saya jadi tahu ini segala macam ya.
Pokoknya seperti itu, dan saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita yang kedua ini, dan minggu depan kita jumpa pada materi selanjutnya. Ibu berharap kalian menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi WA pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.